Ini. Ada imitasyon di. Yo milih. Imagination. Nice. A few moments later. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan buku yang aku pengen sampaikan ke kalian, aku pengen ngajak kalian semua berhenti sejenak. Berhenti dari layar, berhenti dari tuntutan, berhenti dari pikiran yang terus berlari kemana-mana. Pernah nggak kalian ngerasa capek tanpa tahu penyebabnya dari apa, atau tanpa tahu penyebab pastinya apa? Nah, padahal badan kita tuh baik-baik aja, tapi pikiran kita tuh penuh banget rasanya. Kita itu hidup di zaman dimana sukses terlihat sangat dekat, kebahagiaan seperti bisa diukur, hidup orang lain tampak selalu lebih baik. Oke, media sosial membuat kita terus membandingkan dan tanpa sadar membentuk standar hidup yang tidak realitas. Di tengah kondisi seperti ini, tidak heran kalau remaja atau di kalangan generasi muda seperti sekarang merasa kecemasan meningkat, stres menjadi normal, kelelahan mental dianggap hal biasa. Nah, dari keresahan ini, buku Filosofi Teras menjadi sangat relevan. Oke, mengapa buku ini sangat penting untuk kita bahas? Buku Filosofi Teras ditulis oleh Henry Manampiring, seorang penulis yang tidak hanya membahas filsafat secara teoritis, tetapi mengaitkannya langsung dengan realitas kehidupan modern. Buku ini sangat penting karena yang pertama, tidak menawarkan janji manis. Yang kedua, tidak memaksa kita selalu bahagia. Yang ketiga, itu ada tidak menyuruh kita berpikir positif terus-menerus. Sebaliknya loh, buku ini mengajak kita untuk berpikir jujur tentang hidup, bahwa hidup memang sering tidak adil, bahwa masalah tidak bisa dihindari, dan bahwa penderitaan seringkali diperparah oleh cara kita memaknainya. Oke, lanjut kita ke pembahasan, yaitu latar belakang dari buku ini. Latar belakang Stoicisme adalah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang berkembang sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Filsafat ini lahir bukan di ruang akademik yang nyaman, melainkan di tengah kerasnya kehidupan. Para Stoik percaya bahwa hidup penuh ketidakpastian, dan satu-satunya hal yang besar yang benar-benar kita miliki adalah cara kita bersikap. Stoicisme tidak mengajarkan untuk menghindari emosi, melainkan memahami emosi agar tidak dikuasai olehnya. Ini membuat Stoicisme terasa sangat modern, meskipun usianya ribuan tahun loh teman-teman. Oke, lanjut kita bahas ke konsep inti atau yang paling fundamental dalam buku ini adalah dikotomi kendali. Stoicisme membagi realitas hidup menjadi dua kategori besar. Yang pertama, hal yang bisa kita kendalikan, yaitu apa? Pikiran, penilaian, sikap, keputusan, dan tindakan. Oke, hal yang kedua yaitu hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu opini orang lain, masa lalu, hasil akhir, keadaan eksternal. Masalahnya, manusia modern adalah
Masalah manusia modern adalah kita terlalu sering menghabiskan energi mental untuk yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ingin semua orang menyukai kita. Yang kedua ada ingin hasil selalu sesuai rencana. Dan yang terakhir itu biasanya ingin hidup selalu adil. Padahal banyak kehidupan yang sering kali tidak adil yang menimpa pada kita. Nah, ketika realitas tidak sesuai harapan, kita kecewa, marah, bahkan menyalahkan diri sendiri. Buku ini mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari kejelasan batas kendali. Nah, oke, kita bahas konsep inti yang kedua, yaitu Stoicisme mengatakan bahwa manusia tidak menderita karena peristiwa, melainkan karena penilaian terhadap peristiwa itu. Contoh sederhananya yaitu dua orang mendapat kritik yang sama. Satu merasa hancur, yang satu lagi menjadikan pelajaran. Peristiwa yang sama tapi persepsinya beda. Buku ini mengajak kita untuk memperlambat reaksi, memeriksa pikiran, membedakan fakta dan tafsir. Ini bukan hal yang mudah, tapi sangat penting untuk kesehatan mental jangka panjang. Oke, lanjut ke konsep inti yang ketiga. Emosi tidak salah, tapi perlu diarahkan. Stoicisme tidak menolak emosi. Marah, sedih, kecewa adalah bagian dari manusia. Namun, Stoicisme menolak emosi yang tidak terkendali. Buku ini menekankan bahwa emosi adalah sinyal, bukan pengendali. Ketika emosi menguasai pikiran, kita kehilangan kejernihan. Nah, Stoicisme mengajarkan latihan mental agar emosi tidak menjadi sumber kehancuran diri. Nah, oke, lanjut kita ke konsep yang keempat. Amor fati berarti menerima dan mencintai kenyataan hidup, bukan karena selalu baik, tapi karena menolak kenyataan hanya menambah penderitaan. Mencintai takdir berarti yang pertama menerima kegagalan tanpa membenci diri. Yang kedua, menerima kehilangan tanpa menghancurkan diri. Yang ketiga, menerima kenyataan tanpa menyerah. Nah, ini bukan kepasrahan, melainkan kebijaksanaan dari amor fati. Stoicisme di era media sosial. Di era media sosial, validasi menjadi candu. Komentar menjadi senjata, perbandingan menjadi kebiasaan. Buku ini mengingatkan bahwa ketenangan tidak datang dari kontrol eksternal, melainkan dari kedaulatan batin. Ketika tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa memilih apa yang kita izinkan masuk ke pikiran kita. Oke, di buku ini ada juga latihan praktisnya loh teman-teman. Nah, praktik sederhananya yaitu ada refleksi harian, menulis hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga ada mengevaluasi reaksi diri. Latihan ini membantu kita menjadi lebih sadar dan tidak reaktif. Oke, kita bahas kelebihan dari buku ini. Yang pertama, relevan dengan kehidupan modern. Yang kedua, bahasanya yang ringan. Yang ketiga, contohnya yang konkret. Yang keempat, ada tidak menggurui. Yang kelima, mengajak berpikir kritis. Setiap kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Nah, kekurangan buku ini yang pertama, ada repetisi di beberapa bagian. Yang kedua, membutuhkan komitmen jangka panjang. Yang ketiga, itu ada tidak cocok untuk yang mencari solusi yang instan. Oke, untuk kesimpulannya, Filosofi Teras bukan buku yang mengubah hidup secara instan. Namun, buku ini mengubah cara memandang hidup
dan seringkali perubahan cara pandang jauh lebih penting daripada perubahan keadaan. Buku ini mengajarkan bahwa hidup tidak harus sempurna untuk dijalani dengan tenang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini menjadi ruang refleksi untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hi. Wait a minute. Who are you?